Apa saja sih sebenarnya klausul dari rancangan undang-undang perampasan aset ini yang bisa membantu kinerja ya, PPA, kejaksaan? Nah, sejauh ini PPA sudah banyak aset yang disita, Bu. Dari perkara-perkara yang penyelesaian ke PPA ini kurang lebih sudah 6 triliun, Pak. Sejak kapan itu, Bu? Januari 2023. Oh, belum setahun berarti. Belum setahun. Ya? Hal-hal yang menyulitkan di dalam mengejar aset ini apa aja kira-kira? Banyak, Pak. Mereka main di kripto, kita nggak ngerti nih soal kripto. Kita ketinggalan. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga. Sobat PPATK, sudah hadir Ibu Sylvia Desti Rosalina SHMH. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Sylvie. Selamat siang. Beliau adalah Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional pada PPA Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat rancangan undang-undang perampasan aset itu sejak 2008 tuh Bu Sylvie sudah mulai dibahas itu oleh PPATK, Kejaksaan, Polisi ya, termasuk juga Kementerian Hukum dan HAM. Lalu kemudian diserahkan kepada DPR, tapi tidak ada tindak lanjut. Lalu kemudian 2012 itu kembali pemerintah menyampaikan lagi kepada DPR. Sampai 2023 setelah Presiden menyampaikan surat Presiden tanggal 9 Mei 2023 lalu, dan kelihatan juga ini masih belum ada tanda-tanda nih dibahas di DPR ini. Nah, apa saja sih sebenarnya klausul dari rancangan undang-undang perampasan aset ini yang bisa membantu kinerja ya, PPA, kejaksaan? Terima kasih nih Pak Nasir atas kesempatannya kita bisa diskusi, ngobrol-ngobrol sedikit tentang perampasan aset pada khususnya dan pemulihan aset gitu secara umum nih Pak Nasir ya. Jadi dalam rangka tadi ya kita linear dengan tadi sudah mulai digagas dari tahun 2008, 2010, kemudian 2012 terkait dengan pentingnya perampasan aset, di mana sekarang menurut saya itu rezimnya tadi kan seperti kita bahas ini sudah mulai follow the asset nih. Dari yang tadinya rezimnya itu follow the suspect, follow the money, kemudian ke follow the asset. Nah, di Kejaksaan Agung itu ada satu unit kerja itu ya di bawah Jaksa Agung Muda Pembinaan, yaitu Pusat Pemulihan Aset. Nah, atau bagaimana kita memulihkan aset-aset yang berasal dari tindak pidana yang tentu hasil kejahatan atau hasil perolehan atau alat yang dilakukan oleh para koruptor ini gitu. Nah, berbicara mengenai perampasan aset kalau di siklus nih penegakan hukum terhadap aset itu salah satu bagian dari pemulihan aset. Dimulai dari penelusuran, kemudian ada pengamanan, pemeliharaan, perampasan. Nah, perampasan ini dan terakhir itu adalah pengembalian. Nah, kalau kemudian kita bahas gitu ya, apa sih gitu nanti yang bisa mendukung gitu pemulihan aset dengan adanya perampasan aset? Nomor satu tentunya ini mengisi kekosongan atau celah yang sebelumnya jaksa selaku eksekutor itu ya tidak bisa optimal dalam melakukan pemulihan aset. Salah satu contohnya di dalam Undang-Undang Tipikor sendiri pun itu belum mengatur terkait dengan bagaimana sih aset-aset yang disita tapi orangnya meninggal dunia. Pak Nasir. Nah, dengan adanya RUU perampasan aset ini masuk nih. Salah satunya mengakomodir kalau dia orang meninggal dunia, aset-asetnya bisa nanti ditetapkan sebagai aset negara. Nah, itu tentu bagi kami tentu rancangan undang-undang pemulihan perampasan aset nanti itu akan berguna untuk pemulihan aset karena salah satu bagian dari pemulihan aset adalah merampas aset itu sendiri. Loophole-nya di mana, Bu? Ya,
dari undang-undang yang ada ini sehingga bisa ditambal oleh RUU Ya. yang ada? Salah satu ya yang terkait gitu dengan peranan kejaksaan kalau tidak salah itu adalah bagaimana nanti siapa yang melakukan pengelolaan aset hasil dari perampasan aset ini. Nah, di RUU perampasan aset tentu yang melakukan pengelolaan yang ada itu di RUU nanti adalah Jaksa Agung. Nah, sejalan dengan kami yang existing sudah mulai ada nih sekarang di lembaga Kejaksaan Agung sendiri. Nah, nanti pun kalau di RUU perampasan aset yang melakukan pengelolaan terhadap aset-aset dari yang pakai kita penanganannya dengan perampasan aset, RUU perampasan aset nantinya juga kejaksaan. Nah, kemudian yang kedua, nanti di sini ada peran jaksa pengacara negara, Pak. Nah, kalau yang ada sekarang, existing sekarang, yang sudah ada di 67 Undang-Undang TPPU terus Perma 1 2013, itu penyidik yang mengajukan permohonan ke pengadilan, baru kemudian nanti kan ditetapkan oleh hakim sebagai aset negara. Nah, nanti di perampasan aset itu nanti dari penyidik kepada JPU, JPU kepada JPN yang mengajukan penetapan kepada hakim itu adalah jaksa pengacara negara. Tidak lagi penyidik. Tidak lagi penyidik. Nah, apa ininya sih menurut saya itu kelebihannya adalah ada fungsi kontrol, Pak. Nah, kalau tadi kan tidak konflik of interest ya. Iya, betul. Kalau awalnya kan penyidik dia sita, kemudian diajukan penetapannya. Nah, saat ini nanti ada lagi peran jasa-jasa mengajukan, itu sama kita akan teliti yang tadi ditakutkan gitu ya. Tadi juga bagaimana kalau nanti ini penyidik misalnya salah sitanya atau apa, nah itu ada fungsi kontrol juga sampai nanti kalau udah benar diajukan ke pengadilan. Nah, sejauh ini PPA sudah banyak aset yang disita, Bu? Jadi pada dasarnya pemulihan aset itu dilakukan oleh Satker. Satker itu satuan kerja. Nah, di kejaksaan ini satuan kerja Kejaksaan Negeri itu lebih dari 500 satuan kerja. Nah, ada beberapa kriteria aset yang dapat diserahkan ke PPA, Pak, atau aset yang diambil alih ke PPA, yaitu aset-aset yang satu penyelesaiannya itu tingkat kesulitannya tinggi, mempunyai nilai ekonomis gitu ya. Terus kemudian di luar yurisdiksi Indonesia gitu. Nah, aset-aset tersebut yang dari Satker bisa diserahkan ke PPA atau bisa istilahnya kita dampingi gitu. Nah, ataupun juga kalau kita melihat kayak sekarang banyak perkara-perkara yang luar biasa gitu ya, itu bisa kita ambil alih gitu, Pak. Nah, jadi tidak semua perkara itu dilakukan oleh PPA. Nah, kalau pertanyaannya banyak aset yang disita tentu luar biasa, Pak. Beberapa perkara besar Jiwasraya, Asabri, kemudian juga Indosuria, beberapa itu sudah diserahkan penyelesaiannya ke PPA. PPA itu kan triliun ya? Iya, alhamdulillah untuk PPA sendiri dari perkara-perkara yang penyelesaian ke PPA ini kurang lebih sudah 6 triliun, Pak. Sejak kapan itu, Bu? Januari 2023. Oh, belum setahun berarti belum setahun, ya. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi ya memang kita tadi berusaha tetap untuk memulihkan aset-aset gitu, Pak. Baik penyelesaiannya ada yang berdasarkan lelang tadi saya bilang maupun penyelesaian lain seperti penetapan status penggunaan, hibah dan segala macam. Paling tidak aset-aset itu bisa pulih kepada korbannya nih. Korbannya kalau negara ya pulih kepada negara. Nah, itu dari aset yang ada itu termasuk pelelangan juga dilakukan oleh kejaksaan. Iya, betul. Itu di ujung, Pak. Tadi kalau di siklus pemulihan aset ya atau penegakan hukum terhadap aset, di ujungnya itu kan pengembalian. Nah, pengembalian itu kepada negara itu bisa melalui lelang, pelepasannya gitu bisa melalui hibah, bisa PSP, bisa ruslah, tukar guling gitu. Nah, itu. Hal-hal yang menyulitkan di dalam mengejar aset ini apa aja kira-kira? Banyak, Pak. Maksudnya
Menyulitkan ya banyak, pasti aset-aset itu yang nomor satu sudah disamarkan. Udah tidak nama pelaku. Iya, satu. Yang kedua, kita ini stakeholder itu ya harus ada perbedaan persepsi gitu loh antara kita terkait. Tapi alhamdulillah sih kalau selama ini Kejaksaan dengan PPATK bagus Pak, terima kasih gitu, itu sumber informasi kami gitu. PPATK sepanjang ya kita saling trust kan, kita juga menjaga gitu kan hasil-hasil atau data yang kita dapatkan dari stakeholder terkait gitu. Nah, nomor satu itu. Terus yang kedua, tentu yang menjadi kendala karakteristik aset. Yang sekarang aset itu sudah tidak hanya barang tidak bergerak gitu ya, atau barang bergerak mobil, tapi dia itu udah lebih meningkat. Sekarang itu bagaimana mereka koruptor-koruptor ini gitu ya menaruh hasil-hasil kejahatannya itu sudah saham, pasar modal utamanya, reksadana, sekarang udah mulai kripto. Nah, kita jadi harus kejar-kejaran untuk juga tahu gitu. Iya, nah kalau mereka main di kripto, kita nggak ngerti nih soal kripto, kita ketinggalan gitu. Nah, itu juga salah satu kendala gitu, sehingga memang diperlukan peningkatan kapasitas maupun kualitas dari SDM praktisi pemulihan aset itu sendiri. Baik, Bu Silvi, luar biasa nih Sobat PPATK, apa yang disampaikan oleh Ibu Silvi itu daging semua ya, banyak informasi yang kita peroleh. Terima kasih Bu Silvi. Sama-sama. Jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?